Kembali lagi di channel Quranic Arabic Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata tunjuk atau istilahnya dalam bahasa Arab yaitu ism isyarah. Ism isyarah untuk yang berjarak jauh bergender laki-laki ada 3 macam yaitu dzalika, dzanika, ulaika. Dzalika untuk yang berbilangan tunggal atau mufrad, dzanika untuk yang dual atau musanna, dan ulaika untuk yang jamak. Pertanyaan yang timbul adalah kemiripan yang terdapat pada surat Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyin. Pada surat yang sama di ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzaliki qala rabbuki wa alayya hayyin. Nah, kenapa kedua ayatnya berbeda? Kenapa ada kata kadzalika dan juga ada kata kadzaliki? Apa sih bedanya? Nah, pertanyaan yang kedua adalah kemiripan yang terdapat pada surat As-Saff dan juga surat Al-Mujadalah. Kedua potongan ayat tersebut diawali dengan kalimat yang sama yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Akan tetapi endingnya berbeda. Surat As-Saff diakhiri dengan dzalikum khairul lakum. Sedangkan surat Al-Mujadalah diakhiri dengan dzalika khairul lakum. Apa bedanya antara dzalikum khairul lakum dengan dzalika khairul lakum? Nah, daripada penasaran, mari kita simak penjelasannya. Baik, pertama-tama kita review sejenak tentang kata ganti dalam bahasa Arab atau istilahnya adalah domir. Untuk orang kedua ada beberapa macam yaitu anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Anta yaitu kamu, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, laki-laki atau perempuan sama saja, antum kalian, antunna kalian perempuan. Domir-domir tersebut mempunyai bentuk versi yang lain, terutama ketika mereka menempel di akhir sebuah kata, maka domir tersebut menjadi domir muttasil atau kami menyebutnya domir tempel. Anta itu akan menjadi ka, anti menjadi ki, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, dan antunna menjadi kunna. Nah, kemudian domir-domir tempel tersebut itulah yang kemudian akan menempel dengan kata dali sehingga membentuk kata dalika, daliki, dalikuma, dalikum, atau dalikunna. Nah, kapan menggunakan kata dalika atau daliki, dalikuma, dalikum, atau dalikunna tergantung kepada orang yang diajak bicara. Tergantung kepada orang yang diajak bicara. Jika yang diajak bicara itu adalah satu orang laki-laki, maka menggunakan kata dalika. Jika yang diajak bicara itu satu orang perempuan, maka akan menggunakan kata daliki. Itulah yang terjadi pada surat Maryam, di mana ketika Allah berbicara kepada Nabi Zakaria menjawab doa beliau, maka Allah mengatakan qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Karena ini pembicaraan yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan laki-laki, maka menggunakan dzalika. Demikian juga ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam. Maryam adalah seorang wanita, maka kata yang digunakan adalah dzaliki. Pada ayat yang ke-21, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Nah, jadi penggunaan kata dzaliki pada surat Maryam yang ayat ke-21 digunakan karena malaikat Jibril sedang berbicara kepada Maryam. Subhanallah. Nah, contoh lain misalnya ketika Nabi Yusuf berbicara kepada 2 orang temannya yang berada di dalam penjara. Nabi Yusuf mengatakan dalikuma mimma alamani rabbi. Nah, kata dalikuma itu digunakan karena berbicara kepada 2 orang. Ketika Zulaikha berbicara kepada teman-teman wanitanya, dia menggunakan kata dalikunna. Misalkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-32, qalat kadalikunnal ladzi lumtunnani fih. Nah, kata dalikunna digunakan ketika berbicara kepada perempuan-perempuan yang banyak. Dalam surat Al-Qamar, nah di sini Allah berbicara kepada banyak orang gitu ya. Akuffarukum khairum min ulaikum? Apakah orang-orang kafir di antara kalian itu lebih baik daripada mereka? Nah, kata mereka itu diwakili dengan kata ulai. Ulai itu mewakili mereka. Tetapi karena yang diajak bicara ini adalah orang banyak, orang-orang kafir yang cukup banyak, maka Allah mengatakan ulaikum, bukan ulaika tetapi ulaikum. Jadi kalau yang dibicarakan itu satu orang atau sesuatu, maka menggunakan dali. Tapi kalau yang dibicarakan itu banyak, maka menggunakan ulai. Nah, jadi sama saja ini ya, ulaikum ini berarti yang dibicarakan banyak dan kemudian yang diajak bicara juga banyak. Subhanallah.
Oke, contoh berikutnya lagi dalam surat Al-Ahzab. Ini ada sebuah ayat yang cukup panjang, setengah halaman dalam mushaf kita. Diawali dengan sapaan, Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Dan ini banyak orang. Ayat ini bercerita tentang adab yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah selesai makan di rumahnya Rasulullah, maka mereka diminta untuk segera pergi. Jangan memperlama perbincangan di rumah Rasulullah karena itu mengganggu Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dzalikum kana yu'din nabi." Hal yang seperti itu mengganggu Nabi. Nah, di sini menggunakan kata dzalikum karena Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tadi depannya, maka menggunakan kata dzalikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang beriman supaya berbicara kepada istri-istri Nabi di balik hijab. Allah mengatakan dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih baik buat hati kalian dan juga hati mereka. Nah, di sini menggunakan kata dzalikum sekali lagi karena Allah berbicara kepada orang-orang beriman dan itu jumlahnya banyak. Ketika Allah melarang orang-orang beriman supaya tidak menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan inna dzalikum kana indallahi azima. Sekali lagi di sini menggunakan kata dzalikum karena Allah berbicara kepada orang-orang beriman dan jumlahnya banyak. Ketika Allah berbicara kepada Nabi secara khusus gitu ya, misalkan dalam surat yang sama di surat Al-Ahzab, Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu. Ini kalau nggak salah tentang perintah supaya Nabi menyampaikan kepada wanita-wanita yang beriman agar menutup jilbabnya sampai ke arah dadanya itu. Nah, Allah mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Hal yang demikian itu lebih dekat supaya mereka mudah dikenali dan juga tidak diganggu. Nah, di sini Allah mengatakan dzalika, bukan dzalikum lagi. Kenapa? Karena Allah berbicara kepada Nabi, ya ayuhan nabi, menggunakan dzalika. Ketika Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman atau orang yang banyak, maka akan menggunakan dzalikum. Subhanallah, itulah dia keteraturan yang terdapat dalam Al-Quran yang sebenarnya masalah ism isyarah ini dalam percakapan yang digunakan oleh orang-orang Arab, dia bebas-bebas saja, bebas menggunakan dalika, daliki, dalikum, itu tidak begitu berpengaruh. Tetapi dalam Al-Quran hal seperti ini sangat diperhatikan. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini sangat akurat, sangat memperhatikan tata bahasa. Subhanallah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada kemiripan dalam surat As-Saff dan surat Al-Mujadalah yang sama-sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini jamak ya, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi penutupnya ini berbeda. Ada yang dzalikum khairul lakum, ada yang dzalika khairul lakum. Nah, padahal diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok menggunakan ya ayyuhalladzina amanu tetapi endingnya ada yang dzalika? Harusnya kan dzalikum, bukan dzalika. Nah, untuk memahami permasalahan ini tidak cukup hanya melihat siapa yang diajak bicara, jumlahnya satu orang atau dua orang. Tidak mesti seperti itu, tapi juga tergantung kepada topik yang dibicarakan. Apakah itu topik yang berlaku umum luas untuk orang banyak atau topik yang hanya berlaku untuk sekelompok orang yang tidak banyak. Oke, sekarang kita lihat dulu dari surat As-Saff. Diawali dari ayat yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayat ini adalah ayat yang bercerita tentang masalah jihad. Jihad yang bisa menyelamatkan umat manusia dari siksaan api neraka, yaitu berjihad kepada Allah dengan harta dan juga dengan jiwanya. Hal seperti ini berlaku untuk semua orang beriman, baik yang hidup di zaman Nabi sampai hari kiamat. Dan ini berlaku tidak hanya yang ada di Jazirah Arab, tapi juga di seluruh belahan dunia. Jadi ini berlaku umum, universal, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Maka Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menggunakan dzalikum bentuk jamak karena ini berlaku universal. Nah, bagaimana dengan surat Al-Mujadalah? Surat Al-Mujadalah ini bercerita tentang najwa. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melakukan konsultasi pribadi kepada Rasul, maka dahululah dengan sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih baik buat kalian dan juga lebih suci. Nah, yang namanya konsultasi
secara pribadi kepada Rasulullah SAW itu hanya bisa dilakukan kepada Rasulullah saja dan pada zaman Rasulullah itu. Dia tidak berlaku universal, tidak berlaku sampai hari kiamat. Ini hanya kejadian di Jazirah Arab pada masa kenabian. Karena itu Allah perlu meminimalisir atau mempersempit ruang lingkupnya dengan kata dalika, bukan kata dalikum. Jadi penggunaan kata dalika ini berguna untuk mempersempit ruang lingkupnya, bahwa sebenarnya kejadian ini dia tidak berlaku universal, tidak seperti masalah jihad tadi di dalam surat As-Saff gitu ya. Subhanallah. Jadi surat Al-Mujadalah ini bercerita tentang kejadian di masa kenabian dan ruang lingkupnya sangat sempit, maka perlu dipersempit dengan kata dalika. Lagi pula kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Jika kalian tidak melakukan sodakoh sebelum melakukan konsultasi kepada Nabi, fataballahu alaikum. Ya sudah, nggak apa-apa, Allah pasti akan menerima taubat kalian. Jadi ini bukan perkara yang begitu krusial banget. Beda dengan masalah jihad. Tadi masalah jihad itu adalah masalah yang krusial, maka menggunakan kata dalikum. Sedangkan masalah sodakoh sebelum melakukan najwa ini adalah permasalahan yang tidak begitu krusial dan ruang lingkupnya juga sangat sempit, maka menggunakan kata dalika. Subhanallah, sekali lagi ini adalah bentuk keakuratan Al-Quran, di mana Al-Quran akan selalu menggunakan kata yang tepat pada situasi yang tepat. Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Subhanallah.